Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Buyoto, juga ini Buyoto yang di sana saya kan. Yang saya hormati rombongannya Pak Wapres, ini ada Pak Kuntoro, yang UKP 4, Menteri itu paling takut sama Pak Kuntoro ini Pak, karena dievaluasi. Lalu ada Pak Wamen, berdiri Pak Kuntoro, berdiri Pak. Ini Pak Kuntoro, ini Pak Wamen, perhubungan, kemudian Pak Sofyan Jalil, ini dulu Menteri BUMN dan sekarang adalah jabatannya saya tidak paham, tapi pokoknya petingginya di kantornya Pak Wapres. Termasuk juga Pak Ican, ini profesor ini, ekonomi ini. Pak Umar, ada juga senior saya Pak Abdillah Toha. Ini Arab asli ini. Ya, ini beliau ini tim penasihat. Terus Pak Bambang, ini juga timnya. Yang saya tadi kaget itu Pak Firly, ternyata mertuanya orang Jonogoro itu juga Kombes dan bapak yang lain. Nah, Bapak Ibu, terus ada Pak Sekda di sana, Pak Sekda Provinsi Jawa Timur, ada Pak Kajari, ada Pak Ketua Pengadilan Negeri, tepuk tangan semuanya. Coba berdiri Kusman, berdiri. Saya mau mengenalkan ini Kusman. Ini tidak lulus SD, dia dulu orang miskin, kerjaannya itu angon, punyanya orang lain, sapinya dititipkan ke dia. Tapi Pak Kusnan ini belajar dari ngelola peternak itu, peternaknya makin lama makin bagus-bagus, dan setiap lomba itu selalu menang, dapat hadiah. Akhirnya banyak orang yang percaya. Sekarang Kusnan ini saya tahu di rumahnya punya 60-an ekor sapi. Kandangnya itu lebih baik dari rumahnya, yang saya tahu ya. Terus yang kedua yang saya tahu, saya kan pernah nanya rahasianya apa kok selalu menangan. Yang kemarin dibeli oleh Pak Kardi itu untuk korban Pak Gubernur, itu sapinya Kusnan ini Pak. Satu sapi laku 67 juta rupiah atau 70 juta ya. Sodakohnya banyak yang pertama itu, ya sodakohnya banyak. Pak Wakil Presiden, ini dalam 2 bulan terakhir ini selalu menjadi pertanyaan adalah soal pupuk. Karena apa? Mau musim tanam kedua, beberapa pupuk mengalami kesulitan dan kami sampai langsung cek ke lapangan bersama tim macam-macam untuk membuat simulasi. Mungkin kenapa? Karena salah satunya pupuk itu sebenarnya nggak sulit. Karena memang pupuk itu harusnya sedikit dikurangi karena itu adalah subsidi negara cukup besar di situ. Ya, subsidinya memang cukup besar. Kemudian yang sekarang kami juga sedang bahas itu untuk rencana tanam, karena kami dapat informasi mulai tahun ini El Nino akan kuat, itu artinya musim kemarau akan panjang Juli sampai November, sehingga kami sedang membuat skenario apakah kami harus nanam tembakau lebih banyak lagi atau tidak, sehingga kami harus kontak dengan pabrikan-pabrikan apakah kebutuhannya cukup. Kalau kebutuhannya ada, kami baru merancang untuk kemudian kita implementasikan tanam. Kami sudah punya tabungan, karena benih di Bojonegoro ini kita seragamkan, kita beli benih yang terbaik, hasil riset kita, seluruh rakyat yang mau tanam benih kita beli, kita berikan gratis secara cuma-cuma, 15.000 hektar pun, karena toh ternyata membuat benih yang sangat vital itu murah. Biayanya cuma 200 juta, cukup untuk 15.000 hektar. Jadi pemerintah berintervensi sedikit itu dampaknya sudah luar biasa dari sisi harga. Itulah beberapa masalahnya, dan mungkin kami mohon Pak Wapres untuk memberikan sambutan atau sedikit penjelasan atau apa saja, karena kunjungannya juga dalam rangka apa macam-macam. Nanti saya sudah mewakili pertanyaan 2 bulan terakhir sudah saya sampaikan ke Pak Wapres. Jadi 2 bulan terakhir saya rangkum itu Gus Nan, ya. Rangkum, kowe pengen takon Gus Nan. Jajal, nih kowe cekel nih.
Takon apa kok? KPK Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnan, alamat Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu. Saya tanyakan begini masalah pupuk, Pak. Kenapa pupuk setiap tahun itu peraturannya dirubah, Pak? Dulu saya kan muda itu di toko, Pak. Tapi sekarang kenapa sekarang di kelompok tani itu? Padahal mudah di toko daripada di kelompok tani, Pak, belinya masyarakat itu. Kalau petani kan punya uang, di kios nggak ada pupuk, tapi di toko itu banyak pupuk, Pak. Ada uang, ada barang, Pak, kalau di toko itu. Yang kedua, ini masalah peternakan, Pak. Padahal pertanian dan peternakan itu kan satu wadah. Kenapa peternakan tidak mendapat subsidi? Padahal saya pernah menghadap di Blitar, Pak Gubernur. Itu sudah saya tanyakan. Pak, saya siap mendukung Bapak kalau jadi lagi. Tapi saya tunggu sampai sekarang nggak ada solusinya, Pak. Kalau sapi sakit, bayar sendiri. Kalau sapi mati, mati sendiri, tidak ada ganti rugi. Oh, Tapi maksudmu ini loh, lek gagal panen, enek ada ganti rugi. ganti rugi. Itu kalau sapi kok nggak pernah ada? Nggak pernah ada. Oh iya. Wih, tau? Angka 3, Oh, masih satu, Pak. Oh iya. Kita saya 2014 ini korbannya Pak Karwo jangan sampai kalah. Saya siap korbannya Pak Karwo lebih besar daripada Presiden, Pak. Terima kasih. Ini Pak Wapres tanya, yang terakhir ini apa tadi? Saya aku paham, tak jelas no. Korbannya Pak Presiden jangan sampai kalah korbannya Pak Gubernur, Pak. Saya siap sebesar-besarnya sapinya Pak Gubernur, Pak. Loh, jadi maksudnya begini, Pak. Pak Presiden kan setiap tahun juga korban, sapinya besar. Nah, ini yang terakhir ini promosi kepada Pak Sekdaprok. Sekarang Kusnan ini sudah menyediakan sapi, yang sapinya itu dia yakini lebih besar dari sapinya Pak Presiden nanti. Nah, maksudnya jangan beli dari tempat lain, belilah di tempat saya. Ya, itu. Ya, wah ini, tapi dia enggak, kalau ada yang lebih besar nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Pak Gubernur jangan kalah sama Pak Presiden. Itu maksudnya gitu, Pak. Nah, mungkin sih dihadapi Pak Wakil Presiden kok Pak Presiden. Ini saya harus beri Kusnan sampai 3 pertanyaannya. Kalau enggak nanti dia nggak bisa tidur, bahaya. Nah, monggo Pak sekarang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yoto, saya barangkali tidak akan bisa menyaingi Anda dalam menyampaikan kepada rakyat tadi. Tapi pertama saya ingin menyampaikan matur nuwun. Saya dengan rombongan diterima oleh masyarakat Bojonegoro sejak kemarin dengan sangat ramah. Saya bersama rombongan menyampaikan matur nuwun karena benar-benar keramahan ini di sepanjang jalan juga saya jumpai. Tadi mengunjungi beberapa tempat juga demikian. Ini keramahan Bojonegoro kita akan ingat selalu. Matur nuwun. Yang kedua, mengenai situasi ini, saya memang baru pertama kali ini menyaksikan di mana komunikasi antara masyarakat dengan pejabat itu cair, lancar. Terus terang ini saya sampaikan sebagai penghargaan kepada bukan hanya Kang Yoto, tapi Anda semua yang bisa membuat jembatan yang bagus, harus komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pejabat sehingga kecurigaan itu hilang. Saya merasakan di sini hubungannya, komunikasinya lancar. Jadi kalau Kang Yoto aneh-aneh, Kang Kusnan akan menyampaikan sesuatu. Itu bagus. Ini adalah contoh demokrasi yang sebenarnya yang paling jitu bagi budaya kita. Terima kasih. Nah, mengenai tadi Pak Kusnan sebutkan pupuk, ya, pupuk ini memang secara nasional ini jumlah yang disediakan untuk subsidi itu selalu kurang daripada yang diminta. Ini masalahnya bukan apa-apa karena subsidinya itu besar kan, Pak Kusnan ya. Subsidi ini dari mana sih? Diambil dari APBN.
APBN itu apa itu? Ya itu yang kita terima, kita ambil untuk gaji pegawai, untuk subsidi BBM, untuk subsidi pupuk, untuk bangun macam-macam. Jadi kalau yang satu ini kita tambah, yang lain harus dikurangi. Ini soal bagaimana ya kearifan kita untuk melakukan ini. Tapi total jumlah subsidinya memang ada batasnya. Ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi kekurangan pupuk itu diperbolehkan. Jadi nanti saya kira dipikirkan apa yang bisa dilakukan, terutama untuk masa-masa panen. Ya. Ini kan pupuk itu diperlukan pada masa tertentu, pada jadwal tertentu. Kalau itu bisa digunakan nanti, misalnya pada musim tanam yang lain, itu coba kita carikan solusinya. Tapi intinya memang ini terbatas sebenarnya. Dan ini harus dibagi di semua wilayah di tanah air. Kalau kita punya uang banyak, itu tidak masalah. Sekarang masalahnya nanti ke depan, bagaimana kita mengurangi beban subsidinya saja, bertahap ya. Tadi Pak Kusnan mengatakan ini soal kesulitan untuk mendapatkan pupuk pada waktunya. Kalau dulu itu di toko ada uang, ada barang, ya Pak ya. Sekarang kok ada macam-macam lewat ya proses yang mungkin tidak terlalu cepat. Nah, ini coba nanti saya sampaikan saja kepada Menteri Pertanian apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan sistem pemberian subsidi. Jadi sekali lagi yang pertama jumlah pupuk subsidi memang terbatas. Jadi kalau Kang Kusnan bisa melihat kalau ada pupuk yang subsidi dipakai oleh yang lain, itu laporkan saja. Sementara itu, Kang Kusnan, terima kasih atas ambil tadi.